Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pembelajaran online untuk mata kuliah komunikasi sosial dan pembangunan. Dan masih bersama dengan saya Monica Sriuliarti. Halo, apa kabar untuk teman-teman mahasiswaku tercinta ya. Teman-teman yang ada di semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret, terutama kelas B ya, yang jadi anak-anak Ibu Monica. Apa kabar? Semoga hari ini masih dalam kondisi sehat dan masih dalam kondisi happy gitu ya. Karena semalam semalam, saya sempat nge-WA Lutfi nih ceritanya nih nanyain, "Vi, teman-teman gimana kabarnya? Udah bosen atau belum?" Gitu ya. Karena mau nggak mau, kondisi perkuliahan online ini kan beda ya sama perkuliahan tatap muka gitu ya. Kemungkinan untuk bosan, kemungkinan untuk jenuh itu kan pasti ada gitu. Apalagi memang sekarang kondisinya kita sedang, tidak bisa untuk, bebas melakukan sesuatu, bebas untuk jalan kemana gitu ya. Jadi, wajar kalau misalnya teman-teman ada yang merasa udah jenuh gitu. Karena jujur aja saya pun di sini ngerasanya, aduh udah kangen banget nih sama teman-teman, pengen ketemu lagi, pengen menyapa teman-teman semua gitu ya, pengen ngelihat, si Biang telat. Ada kan yang hobi telat ya, ada juga yang udah datang telat, nggak bawa tas, ada itu. Ada juga yang telat terus nggak sisiran ya, itu di pertemuan pertama kalau nggak salah. Tapi anyway, memang kita harus selalu bersyukur teman-teman, karena alhamdulillah, kita masih diberi sehat, kita masih diberi kesempatan gitu ya, untuk, bisa berkarya, untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Pokoknya untuk melanjutkan hidup lah, jangan sampai kondisi ini membuat teman-teman juga jadi ngedrop, teman-teman jadi, hilang semangat. Pokoknya harus tetap semangat dan, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman, if you have anything atau pengen curhat, pengen apa, don't be hesitate to call me ya. Pokoknya I will be there for you lah, pokoknya kita saling berpegangan tangan gitu ya. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk kondisi-kondisi seperti ini. Oke, semoga belum bosan dengan mata kuliah ini, jangan ya, kita masih baru pertemuan ke-7 loh, dan kita harus ketemu sampai 16. Kalau kalian udah bosen, aduh, gila aja deh ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang dampak negatif media massa dalam pembangunan, dan sebetulnya bahasan kita ini masih nyambung dengan bahasan-bahasan kita yang sebelumnya. Kita lihat menu kita hari ini. Yang pertama kita akan review ciri-ciri media massa. Kenapa saya bilang review? Karena sebenarnya minggu kemarin kita sudah bahas ciri-ciri komunikasi massa. Benar nggak? Ya kan? Nah, ciri-ciri media massa ini nanti akan sedikit mengulang dari ciri-ciri komunikasi massa, tapi kita akan lebih fokus ke medianya aja. And then yang kedua adalah kita akan melihat dampak negatif media massa terhadap pembangunan, tapi special edition-nya kali ini yang akan saya paparkan nanti adalah dari teorinya Lerner ya, teman-teman ya. Saya dapat materialnya, saya dapat apa namanya papernya, dan paper ini paper babon. Paper babon meaning dia adalah ibu dari ibunya paper gitu ya, yang berkaitan dengan teorinya Lerner ini. Dia dipublish tahun second tahun 1974. Nanti kalau teman-teman mau saya bisa share materinya atau teman-teman bisa, download, bisa didapat secara full text dari Google ya. Oke, kemarin, ini udah kita bahas sama-sama ya, tentang ahli yang membagi media massa. Kita kemarin bagi yang tradisional itu ada 2, elektronik dan cetak. Dan kemarin kita juga sudah bahas ciri-ciri komunikasi massa. Sekarang kita coba review lagi ciri-ciri media massa. Ada 4 yang tampil di sini teman-teman. Yang pertama adalah berkaitan dengan institusi lembaganya. Institusinya yang terlembaga. Apa maksudnya? Jadi kemarin kita udah sepakat bahwa media massa itu isi berita atau konten beritanya tidak bisa diproduksi hanya oleh satu orang saja. Let's say wartawan gitu ya. Wartawan tidak akan mungkin meliput sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan aja. Tapi ada proses panjang di sana, ada rapat redaksi gitu ya. Kemudian ada assignment, kemudian wartawan turun ke lapangan, kemudian setelah wartawan balik lagi ke kantor pemberitaan, dia harus bikin skrip atau harus bikin beritanya gitu ya. And then after that akan ada editor yang ngecek, editornya pun macam-macam, ada editor bahasa, ada editor desk, dan
Nanti setelah itu akan dicek juga oleh redaktur sebelum dia ke layouter gitu ya. Setelah ke layouter, dia akan diproduksiin untuk yang media cetak. Jadi struktur organisasinya kompleks. Jadi apa bagian-bagian orang di sana tuh cukup banyak gitu ya. Kemudian ini nanti akan berefek pada bagaimana peran gatekeeper di sana teman-teman ya. Tapi kita bahas peran gatekeepernya nanti. Kemudian yang kedua, ciri-ciri media massa itu sebetulnya, in the first time itu pesannya itu, seharusnya dia umum. Why? Gitu ya. Kenapa dia umum? Karena ditujukan untuk masyarakat umum. Karena kita ingat ya, mass audience ya atau audiens massa dan khalayak massa, di mana kalau kita bicara mengenai khalayak massa, tidak akan pernah selesai kita bahas definisi atau ciri-cirinya. Saking complicated-nya, saking masifnya, saking banyaknya, itulah mengapa sebenarnya pesan yang ada atau disalurkan di media massa itu seharusnya adalah pesan-pesan yang bersifat umum. Tetapi memang perkembangan era, perkembangan zaman, dan mungkin demand kali ya dari masyarakat ya, sepertinya mereka lebih tertarik atau masyarakat kita ini lebih tertarik dengan konten-konten yang bukan umum tetapi lebih ke khusus. Misalnya nih ya, let's say ada pemberitaan mengenai pembangunan apa namanya, misalnya pembangunan apartemen di sebuah kawasan gitu ya. Pemberitaannya, point of view-nya yang lebih menarik bukan di proses bagaimana pembangunan itu bisa mensejahterakan, kelompok tertentu misalnya atau masyarakat gitu ya. Tapi, point of view yang lebih menarik menurut masyarakat adalah siapa sih bosnya gitu ya. Dia pernah terlibat apa sih gitu ya, kasus apa sih dia, hal-hal seperti itu. Jadi lebih kepada, hal-hal yang tidak umum. Umumnya sekarang seperti itu gitu ya. And then kita lanjut dulu yang ketiga, transfer pesannya terjadi secara serempak atau, kita bisa memaknai ini, dari segi konsumsinya. Konsumsinya dilakukan secara bersamaan. Contoh, pemberitaan atau jangan pemberitaan deh, acara, apa namanya, acara sinetron misalnya ya yang ada di televisi ya. Sinetron apa judul sinetron? Aduh, I know nothing about sinetron. Sinetron apa misalnya? Para Pencari Tuhan. Kelihatan banget ya tahun berapa, angkatan berapa sih Bu Para Pencari Tuhan? Misalnya nih sinetron Para Pencari Tuhan ditayangkan di sebuah stasiun televisi nasional di hari Senin jam 7 malam misalnya. Pada hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat, itu semua audiens melakukan proses konsumsi secara bersamaan. Itu yang disebut dengan transfer pesan terjadi secara serempak, gitu ya. Nah, ini karena yang kita bahas ini adalah media massa yang sifatnya konvensional. Jadi kita nggak lagi bahas, loh Bu, itu kan bisa sinetron nanti ditonton lagi pakai YouTube misalnya. Atau bisa lagi, apa namanya, di-share sama orang di media sosial, jadi kan dia konsumsinya nggak bareng-bareng. Oh, itu kita akan masukkan ke, media massa yang baru atau new media ya. Kita sekarang konteksnya bicara media lama atau konvensional atau tradisional. Oke, and then efeknya masif. Efek masif ini sampai sekarang masih dipercaya, terjadi teman-teman. Walaupun karakter masyarakat atau karakter audiens massa itu selalu berubah dari masa ke masa. Tetapi memang efek masifnya ini masih ada. Terbukti dengan ketika dia terpaannya sering, ya, katakanlah masih banyak riset yang membahas atau melakukan studi terkait apa namanya, kegiatan-kegiatan atau aksi kejahatan yang itu terinspirasi dari tayangan di televisi. Itu masih ada, trust me, dan masih banyak gitu lah. Intinya adalah ketika bicara tentang efek masif, ini masih terjadi juga walaupun di era yang sekarang, gitu ya. Oke, itu beberapa ciri-ciri media massa, and then di sini ada beberapa poin yang terkait dengan jenis media tertentu yang membuat mereka so special. Printed media dia detail, jelas ya, ini tidak bisa terbantahkan lagi. Mendalam itu juga jelas. Bisa diulang konsumsinya, beda dengan sinetron tadi. Kalau TV-nya udah lewat atau radio, acara sapa-sapa sudah lewat, dapat salam dari si X misalnya,
Sagittarius boy atau Cancer girl gitu ya. Udah lewat, penyiarnya udah selesai, omongannya udah selesai, udah nggak bisa diulang. Beda dengan printed media. Udah selesai baca, nggak ngerti apa sih ini tadi maksudnya, kita bisa baca lagi gitu ya. Bisa diulang konsumsinya. Kemudian gatekeeper-nya berlapis, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sehingga cenderung isinya bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian, what is so special about audio media? Dia theater of mind. Saya dulu pernah diwawancara. Saya dulu pernah ditanya gitu ya, saya pernah bantuin, podcast-nya pejalan kaki gitu ya. Waktu itu ditanya tentang rasanya jadi penyiar radio. Saya pernah cerita bahwa waktu SMA saya jadi penyiar radio dan orang ada yang mengira saya ini adalah gadis dewasa. Padahal waktu itu masih unyu-unyu dong, putih abu-abu ya kan guys. Nah, itulah yang disebut dengan theater of mind. Jadi orang bisa punya keluasan untuk membayangkan apa yang diucapkan oleh penyiar, atau bahkan membayangkan si penyiar itu gitu ya, atau menggambarkan apa yang sedang diinformasikan oleh penyiar. Misalnya ada informasi tentang banjir. Deskripsi si penyiar itu dia akan menggambarkan suasana banjir. Tetapi benak setiap pendengar itu akan berbeda. Dia akan memiliki gambaran yang bervariasi tergantung dari apa yang dia ingin untuk gambarkan, gitu ya. Kemudian hal yang spesial lagi dari dari audio media, apapun itu bentuknya, mau radio, mau music gitu ya, dia bisa dikonsumsi sambil melakukan hal yang lain, gitu. Jadi beda dengan baca koran. Kalau baca koran bisa nggak disambi sama masak misalnya? Nggak akan bisa kan? Ya mungkin bisa lah ya, tapi kan tidak bisa fokus ya. Apalagi kalau sampai masakannya gosong itu kan berarti nggak efektif dong. Nah, kemudian yang terakhir adalah radio itu personal. Ini mungkin harus ada sesi tersendiri ya, tapi saya yakin teman-teman sudah dapat materi ini juga ya di mata kuliah yang lain ya. Jadi radio ini adalah satu-satunya media massa yang sifatnya personal. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang ini, nanti mungkin kita bisa discuss ya. Kalau dijelasin di sini ntar bisa panjang. Kalau yang terakhir adalah audio video media, ada 3 aja, dia images, moving, dan audio ini sudah sangat jelas. Nah, inilah sebenarnya poin atau inti dari kuliah kita hari ini di slide yang terakhir ini teman-teman. Dampak negatif media massa terhadap pembangunan. Dan ini saya ambil dari Rising Frustration Theory-nya David Lerner. Nanti papernya akan saya share kalau teman-teman tertarik. Jadi menurut Lerner, media massa ini memiliki dampak negatif di luar dari dampak positifnya yang bisa membangun atau meningkatkan atau mensupport pembangunan. Pertama, media massa ini menyebabkan adanya rising expectation, tapi at the same time dia bisa menyebabkan frustration rising, ya. Kira-kira apa nih? Ayo, kira-kira apa? Dijelasin nggak ya? Ntar aja deh, diskusi aja ya. Kalau dijelasin semua, ntar kita diskusi apa dong? Kemudian yang kedua, media massa bisa menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ini saya yakin teman-teman juga pasti udah tahu semuanya nanti penjelasannya. Dan yang ketiga, media massa itu omnipotent source dan audiens kita adalah passive receiver. Gitu. Nah, udah nih, selesai. Nanti kita bahas ya dampak negatif media massa terhadap pembangunan di sesi diskusi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak perkuliahan ini. Tetap sehat. Semoga kita segera bisa ketemu. Stay at home, stay at kos-kosan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.